Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Musa Sari Channel, Prof Musa menjawab. Alhamdulillah hari ini saya Rindi Astika Yuliana dapat menemani teman-teman semuanya secara virtual di channel Musa Sari Channel. Satu lagi jangan lupa untuk di like, subscribe dan di share sebanyak-banyaknya channel Musa Sari Channel supaya channel ini semakin jaya dan berkembang. Alhamdulillah hari ini kita ngobrol lagi dengan Prof Musa Sari. Prof, sehat dong Prof? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan daging, Prof? Daging merah udah makan belum? Oh iya, pasti lah. Oh, sudah ya. Pasti. Karena golongan darahnya, Prof, itu cocok untuk mengkonsumsi daging merah gitu berdasarkan apa, Prof, kemarin, Prof? Diet golongan darah. Diet golongan darah. Jadi boleh nanti teman-teman kalau pengen nyoba diet golongan darah boleh di searching tuh buku tentang diet golongan darah ya, supaya selalu sehat walafiat. Tapi kalau Anda golongan darahnya A, jangan ikuti cara makannya orang yang golongan darah B. Ya. Jadi menyesuaikan juga dengan golongan darahnya. Karena setiap golongan darah punya jenis makanan tersendiri. Oke. Nah ini kita ngomongin soal, ini filsafat juga nggak sih, Prof, ngomongin soal gini? Ya boleh juga. Ini filsafat ya? Ya ini filsafat, karena sebenarnya filsafat itu kan hanya cara pandang. Oke. Jadi apa saja bisa bermakna filsafat. Kalau Anda melihatnya dari sisi yang lebih dalam. Contohnya ini kan benda fisik ya. Benda fisik. Tapi kan kalau kita mencoba memahami benda ini, kita menemukan di dalamnya sebuah sistem. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu hanya dari segi fisiknya saja, Anda nggak pernah berfilsafat. Oke, tapi maaf Prof, itu tidak lagi iklan kan ya Prof ya? Bukan, kirain gitu ya, kirain lagi iklan. Bukan ya. Ya, seperti sudahlah ini aja lah, ini kan bukan iklan ya. Oke. Ini kalau kita melihatnya daun dan ini tempatnya saja, yang kita lihat adalah fisiknya yang terasa indah. Tapi kalau kita melihat ininya dari fisik, Anda nggak pernah berfilsafat. Kenapa, Prof? Karena filsafat itu bukan fisik. Filsafat itu adalah memahami sesuatu yang terdalam di luar fisiknya itu. Atau dalam bahasa filsafat itu disebut metafisika. Apa yang ada di balik fisik itu. Nah, saya kira ini perlu dipelajari. Karena kalau orang tidak mempelajari filsafat atau nggak mengerti filsafat, hidup ini hanya tampilan-tampilan fisik. Membosankan banget kan? Dan sementara banget gitu ya. Sesuatu yang fisik kan masa berlakunya juga pendek. Kalau mungkin kita boleh tertarik secara fisik. Ya, apalagi manusia dan pakaian, bolehlah. Tapi yang lebih penting lagi adalah metafisikanya, sesuatu yang ada di kedalamannya. Ya, jadi kalau Anda memandang sesuatu dari fisiknya dan terus-menerus bertumbuh pada fisiknya, Anda nggak pernah bisa berfilsafat. Nggak akan pernah bisa berfilsafat. Well, jadi ini adalah pembukaan ya teman-teman. Hari ini sebenarnya kita mau ngobrolin tentang filsafat gitu. Jadi udah disampaikan oleh Prof Musa di pembukaan, filsafat itu bukan berbicara tentang fisik saja tetapi tentang metafisika. Nah, metafisika itu apa tadi katanya Prof Musa yang tidak terlihat? Jangan-jangan hal yang gaib. Aduh, kok serem. Nah, kita tanya Prof Musa, sama nggak sih metafisika dengan hal gaib? Karena kadang kalau kita pikir ya Prof ya, belajar filsafat itu bagi sebagian orang atau bagi orang awam itu membosankan sekali. Itu ilmu apa sih? Garing sekali Prof gitu. Boleh dong Prof, kenapa sih kita harus belajar filsafat? Dan apa tadi metafisika? Gaibkah? Akan dijawab oleh Prof Musa. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada dimensi gaibnya. Kacamata coba. Ini bukan iklan kan, ini baru dipakai kan. Takutnya iklan lagi. Kacamata ini. Ini gaib atau enggak? Tergantung persepsi ya, Prof? Iya, tapi kan ada dimensi gaibnya toh. Ya, dari sisi mananya, Prof? Nah, ini kan pikirannya kan nggak tampak di sini. Ini kan bisa jadi karena ada pikiran, ada gagasan, ada konsep. Kalau nggak ada konsep kan nggak ada
kacamata bentuknya kayak gini. Ini kan lahir dari gaib, kegaiban. Buah pikir tadi ya, Prof? Iya, boleh juga disebut buah pikir, boleh juga gagasan, boleh juga ide. Di balik kacamata kan ada ide besar. Yang tidak kelihatan di sini hanya dari fisik. Tapi kalau Anda mencoba mendalami apa itu makna kacamata, baru Anda akan tahu metafisikanya kacamata. Apa yang ada di balik kacamata itu. Makna, nilai, ide, gagasan, itu semua berada di balik kacamata ini. Berarti filsafat itu ide ya, Prof ya? Bisa juga, dasarnya dia ide. Kalau nggak ada ide, orang nggak bisa berfilsafat. Orang filsafat itu dimulai dari ide. Dari ide. Bagaimana cara orang harus berpikir gini, wah saya tuh punya sebuah ide yang konkret nih untuk melakukan sebuah konsep karya dan lain sebagainya ya Prof. Tapi mereka tuh nggak mengerti apa itu filsafat. Mereka emoh, mereka benci dengan filsafat. Nah itu bagaimana mendefinisikan membenci filsafat tanpa disadari sudah berfilsafat. Kan saya sering mendengar ya Prof. Kamu nggak suka filsafat, tapi sebenarnya setiap hari kamu tuh sudah berfilsafat. Itu konsepnya gimana, Prof? Maksudnya? Iya, tergantung filsafat itu kan banyak macamnya kan. Sejak dari aliran, tokoh, dan realitasnya. Jadi kalau Anda membicarakan filsafat, tapi dari ide-ide yang mengawang-awang, Anda tentu menjadi jenuh. Tapi kalau Anda berfilsafat untuk memberi kedalaman dari sesuatu karya yang Anda kerjakan, maka filsafat itu memberikan makna dari ide dan kecerdasan manusia. Ide akan menjadi benda konkret ketika dia diaktualisasikan dalam kenyataan hidup. Nah, itu kekeliruannya itu bahwa seakan-akan filsafat itu jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Iya, sehingga radio itu tidak hubungannya dengan filsafat. Saya kan sering ini, Prof, ngedengerin tuh teman-teman, itu kok kampus jurusan filsafat itu kan sedikit banget tuh katanya peminatnya gitu kan. Tapi kenapa penyebabnya itu kan kita tiap hari berfilsafat, tapi kenapa orang tuh nggak berminat banyak gitu? Iya, karena gambaran dia tentang filsafat yang menurut saya kurang pas. Berat gitu ya kali ya. Dilihat bahwa filsafat itu orangnya wah mikir terus, jadi nggak ada. Sampai rambutnya seperti bule gitu ya. Bule itu. Itu nggak benar. Cerminannya nggak, Prof? Cerminan berfilsafat nggak? Oh nggak dong, saya itu nggak buta. Bukan. kalau budaknya itu dari awal sudah kelihatan, wah kelihatan ya banyak mikir. Kepalanya kan panas, jadi rambut tuh nggak bisa subur di dalam kepala yang panas. Saya kira tadi, ini kan banyak ide, banyak pikir gitu. Berarti salah satu cirinya seperti Prof Musa nih. Ya kan kita bisa melihat ya bagaimana ya mahkotanya Prof Musa ya dengan begitu indah gitu ya. Mempesona sekali secara metafisik. Ini meledak ya Wahyu? Enggak, ini saya sedang berfilsafat hari ini. Itu ini saya termasuk berfilsafat nggak sih, Prof? Iya, kalau Anda mencari makna di balik yang terlihat filsafat. Apa saja? Pohon, mobil, teknologi. Kalau Anda melihatnya pada sesuatu yang ada di balik realitas itu, Anda berfilsafat. Bercinta aja tuh berfilsafat. Kalau Anda, bisa dong. Cinta tanpa filsafat nggak ada artinya. Contohnya? Loh, kan cinta itu kan sesuatu yang terdalam, yang bisa memberi makna tentang kecantikan, keluhuran, budi pekerti. Itu kan semua ranah filsafat. Tapi kalau orang bercinta hanya menyukai fisiknya saja, lah kalau fisiknya berubah dia kehilangan cinta, kan sebenarnya dia tidak pernah menyentuh filsafat dalam cinta. Oke, masuk di akal. Artinya kalau kita hanya istilahnya bercinta dalam bungkusan luar saja, namanya fisik manusia itu kan semakin hari kan semakin ciut ya, Prof ya. Ya berkeriput, sudah tidak secantik
artis Madonna kan begitu ya Prof ya, kan menua ya Prof ya. Jadi kalau kita tidak mencintai metafisikanya, maksud metafisika, iya bener ya metafisikanya ya Prof, otomatis cinta itu akan luntur seiring dengan berjalannya waktu, benar nggak sih Prof? Sesuai dengan lunturnya fisik manusia. Jadi yang saya petik di sini bahwa sebenarnya filsafat itu adalah tentang alam pikiran kita yang tidak dapat dijangkau dengan mata telanjang, namun bisa dijangkau dengan mata batin. Benar nggak sih? Ala-ala sok-sokan ya? Iya, benar. Benar nggak sih, Prof? Benar ya. Jadi dalam hidup ini kan jangan hanya gunakan mata telanjang karena itu sering menipu, toh. Harus digunakan mata batin karena bisa memberi makna terhadap sesuatu. Jadi itu soal cara pandang aja. Kenapa filsafat dianggap sulit? Dianggap serius, itu karena cara pandang manusia seakan-akan itu sulit karena tidak kelihatan. Padahal yang tidak kelihatan itu ada di dalam realitas itu sendiri. Seperti gagasan kan ada dalam setiap realitas. Betul. Apapun gagasannya. Betul. Berarti Prof, kalau orang yang memiliki intuisi tinggi, apakah itu dia memiliki kemampuan berfilsafat tinggi? Intuisi itu hanya salah satu cara berfilsafat. Dia menjangkau realitas itu dari dataran yang lebih tinggi, dari intuisinya, dia mengenal. Jadi itu salah satu metodologi dari filsafat, intuisi. Intuisi, perwujudan nyata nih, atau aktualisasi nyata dari filsafat di dalam dunia atau kehidupan kita sehari-hari itu apa, Prof? Apa saja, semua realitas kehidupannya apa? Sejak dari kelahiran, terus perkembangan hidupnya sampai pada kematiannya, semua menyentuh ranah filsafat. Jadi filsafat itu adalah satu kesatuan dengan realitas hidup. Kehidupan ini nggak bisa dipisahkan dari filsafat. Tapi filsafat yang dimaksudkan adalah dimensi metafisika dari sesuatu, bukan dimensi fisiknya saja. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat dari dimensi yang lebih jauh lagi, maka Anda sebenarnya sudah berfilsafat. Cuma ini gambaran orang itu seakan-akan filsafat itu sulit ya. Wah, berat dipikir gitu ya. Berat ya, pokoknya serius lah. Jadi itu salahnya karena gambarannya dia sendiri. Gambaran dia bahwa filsafat itu sulit, ya sulit betul. Padahal tidak sedemikian ya Prof ya. Iya, padahal Wahyu ngantuk. Jadi ini yang harus mesti dipikirkan. Kenapa? Difilsafatkan ya. Iya, difilsafatkan. Kenapa? Mungkin beberapa hari ini dia fokus pada yang lain. Jadi menjadi indah toh? Iya. Meskipun ngantuknya nggak indah kan? Apa filsafat itu kaitannya dengan peneliti juga nggak sih Prof? Karena ini kita melihat nih Mas Wahyu ya di layar kelihatan ngantuk. Nah, coba kita teliti kira-kira apa penyebabnya. Jangan tadi malam begadang. Nah, atau apa namanya lagi patah hati atau bagaimana. Kan begitu, peneliti juga nggak sih? Iya, jadi ada ceritanya kan di balik realitas itu. Realitas ngantuk itu mesti ada dimensi metafisikanya. Nah, coba dicek. Oke, jadi semenarik itu sebenarnya kalau kita belajar filsafat, tapi ini kan baru ringan-ringan aja teman-teman ya. Jangan terjebak nih, jangan terjebak ya. Kita nggak boleh terjebak. Ini adalah apa namanya istilahnya rayuan maut dari filsuf kita gitu ya. Maksudnya jangan terjebak untuk tidak mau membaca buku tentang filsafat. Jadi bagi teman-teman ya, Prof ya yang saat ini berpikir filsafat itu berat, ayo mulai ya kita belajar karena ternyata kehidupan kita sehari-hari ini sudah berfilsafat. Jadi ibarat kata naif sekali ya Prof ya kita mengatakan saya nggak suka filsafat, terlalu berat dipikir, padahal senyatanya tiap hari kita sudah melakukan filsafat itu ya non Prof ya. Dan filsafat ternyata ada di dalam setiap lini kehidupan, betul ya? Iya, ada bisa ditemukan dalam semua kehidupan. Filsafat itu kan cara pandang aja. Jadi cara pandang yang lebih mendalam, yang lebih berdimensi metafisik, ya cara pandang itu adalah cara pandang yang mendalam, yang melihat sesuatu dari dasarnya, yaitu filsafat. Nggak usah disebut filsafat, sudah semua orang sebenarnya berfilsafat. Bagi mereka yang mencoba memahami lebih dalam, lebih metafisis dari pengalaman fisiknya.
Kalau ini dilakukan dalam semua aspek, dia sebenarnya sudah berfilsafat. Jadi nggak usah dibikin sulit lah, dibikin gampang aja. Filsafat itu ada dalam setiap kehidupan. Ada dalam setiap kehidupan, luar biasa ya. Mungkin ada closing statement dari Prof. Musa terkait hari ini kita sudah membahas tentang filsafat dan berhenti deh takut tentang berpikir negatif terkait dunia filsafat, berpikir filsafat itu sulit. Ya Prof, boleh closing statementnya Prof? Jangan takut berpikir. Jangan takut. Tapi takutlah pada orang yang tidak berpikir. Karena orang yang tidak berpikir, tindakannya bisa abnormal. Jadi berpikirlah sebebas-bebasnya, karena kebebasan hanya ada dalam pikiran, tapi tidak ada dalam tindakan. Tindakan yang bebas itu enggak ada. Tindakan terikat oleh aturan, etik, norma. Tapi berpikir itu sendiri bisa dilakukan di mana saja. Orang yang berpikir itu nggak bisa ditahan. Yang bisa ditahan itu tubuhnya. Tubuh yang ditahan atau dipenjara banyak melahirkan pikiran-pikiran besar. Jadi jangan takut. Berpikirlah aja. Sebebas-bebasnya. Oke? Jangan pernah takut berpikir. Karena yang takut berpikir itu adalah orang-orang yang normal, betul ya Prof? Ya, tadi. Jangan takut berpikir ya, jangan takut berpikir. Takutlah pada orang yang tidak berpikir. Tidak berpikir. Karena dia tindakannya bisa abnormal. Tindakannya bisa abnormal. Luar biasa, mengetuk pintu hati sekali, mengetuk pintu batin, mengetuk metafisika saya Prof. Dari closing statementnya Prof. Musa hari ini. Jadi membuat saya terbuka cakrawala berpikir bahwa ternyata saya setiap hari telah berfilsafat. Bahkan obrolan kita sepanjang hari dengan Prof. Musa hari ini pun telah memenuhi standar berfilsafat ya Prof ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah selalu stay, selalu setia ya menonton channel Prof. Musa Asari, begitu ya Prof. Musa menjawab. Dan jangan lupa lagi-lagi saya ngajak teman-teman ya untuk di like, untuk di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya channel YouTube Musa Asari, channel Prof. Musa menjawab, supaya channel ini semakin jaya dan juga berkembang. Akhir kata saya Rindy Astika Yuliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.